Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaid Hubillah akan menjelaskan tentang yang pertama sejarah bahasa Indonesia, yang kedua fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yang ketiga yaitu jenis ragam bahasa Indonesia dan contohnya. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penguasaan bahasa Belanda para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu tinggi karena telah memiliki kitab-kitab rujukan, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam pembakuan bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini, terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, dan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu kelak menjadi bagian dari Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Ophuijsen diawali dari penyusunan kitab logat Melayu dimulai tahun 1896. Van Ophuijsen dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Intervensi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Commission for the Volkslecture, Komisi Bacaan Rakyat atau KBR, pada tahun 1902. Kelak lembaga ini menjadi Balai Pustaka pada tahun 1910. Komisi ini di bawah pimpinan D.A. Rinkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat. Dalam 2 tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Akan tetapi, dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Rustam Effendi, Idrus, dan Khairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. 1. Sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya, contoh saja India, Malaysia, dan lain-lain.
yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini masuk dengan kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam UUD 1945 pasal 17 bab 17 pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Berikut ini merupakan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Yaitu bahasa yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lain seperti DPR dan MPR ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Demikian halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungannya dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Suhendar dan Suprina 1997 menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya, pemakaian bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu senantiasa dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan seperti penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat baik sipil maupun militer, dan pemberian tugas khusus baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di dalam lembaga-lembaga pendidikan baik formal ataupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia. Menurut Suhendar dan Supina, masih merupakan masalah yang meminta perhatian dalam dunia pendidikan ini. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luar atau antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang keadaan sosial budaya dan bahasanya sama. Yang keempat yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kaitan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Dalam pada itu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya kepada bangsa-bangsa asing di dalam usahanya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta untuk ikut serta dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan hal itu, Suhendar dan Supina mengemukakan bahwa
bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Yang ketiga yaitu jenis ragam bahasa Indonesia dan juga contohnya. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan dalam penggunaannya setelah keluarnya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih tepatnya sehari setelahnya. Penggunaan bahasa Indonesia sangat banyak dan beragam. Ragam bahasa dibedakan berdasarkan cara pandang pembicara, media yang digunakan, dan topik yang sedang dibicarakan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu ragam yang berarti macam atau jenis, dan bahasa berarti berinteraksi atau percakapan yang baik. Jadi, ragam bahasa adalah kumpulan bahasa sebagai alat interaksi antar objek yang memiliki spesifikasi tertentu. Pada dasarnya, semua ragam bahasa memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada bahasa yang mudah dipelajari atau mudah dimengerti, atau ada juga beberapa bahasa yang sulit dimengerti. Penggunaan ragam bahasa yang baik adalah menggunakan ragam bahasa sesuai dengan kondisi dan tempat. Ketika kita di tempat yang non-formal, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa non-formal. Tapi, tuntunnya dalam jiwa kita terpatri untuk berusaha menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang disempurnakan. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Dibagi menjadi 3. Ada bahasa daerah. Yang kedua yaitu ada bahasa daerah, lalu ada bahasa pendidikan, dan ada juga bahasa formal dan non formal. Jenis yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Dibagi menjadi 2. Ada ragam bahasa secara lisan dan ada juga ragam bahasa secara tulis. Ciri-ciri ragam bahasa secara lisan adalah memerlukan beberapa teman berbicara, tidak sendiri, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, situasi, dan juga waktu. Perlunya intonasi dalam berbicara dan bahasa tubuh yang digunakan. Berlangsungnya dengan gesit dan cepat, seringnya pembicaraannya berlangsung dengan tidak menggunakan alat bantu. Kesalahan dalam berbicara dapat diketahui dan diperbaiki. Gerakan pada tubuh dan juga mimik wajah serta intonasi yang digunakan dalam penyampaiannya sangatlah membantu. Ciri-ciri ragam bahasa secara tulis adalah tidak diperlukannya adanya kehadiran orang lain, tidak terpengaruh dengan adanya ruang dan waktu, kosakata yang digunakan harus dipilih dengan cermat dan teliti, dalam membentuk kata dan kalimat haruslah sesempurna mungkin, struktur kalimat yang terbentuk haruslah lengkap, paragraf yang ada dikembangkan dengan lengkap, biasanya berlangsung sangatlah lambat, memerlukan alat bantu sebagai medianya. Yang ketiga yaitu jenis ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan, yang di sini dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa Indonesia lama dan juga ragam bahasa Indonesia baru. Ragam bahasa Indonesia lama itu dimulai ketika sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ragam bahasa Indonesia baru dimulai ketika 28 Oktober 1928 sampai sekarang. Yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ada 2, yaitu ragam bahasa baku dan juga ragam bahasa sastra. Contoh ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang sering digunakan di kalangan pers, wartawan, narasumber yang dituangkan dalam media. Yang kedua yaitu bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu bahasa usaha atau bahasa bisnis. Bahasa bisnis adalah bahasa yang digunakan di kalangan pelaku usaha atau penggiat bisnis.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya Muhammad Ziyad Hubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.